Halo teman-teman, nama saya Saiful Mujab. Saya dari kelompok 18 KKN Tematik Unisula. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID, apa itu imun, dan lain-lain. Saya di sini mewakili teman-teman saya yaitu Yuda, Rifki, Afif, dan Sigit. Ayo kita mulai. Check it out. COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini yang telah menewaskan jutaan orang di dunia. Bahkan negara kita juga terserang penyakit pandemi ini. Maka dari itu, semenjak pandemi masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk melakukan protokol kesehatan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu apa sih maksudnya? Apa hubungannya kekebalan tubuh dengan pandemi COVID-19? Yuk kita cari tahu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa sih imunitas itu. Imunitas yang akan kita bahas pada video kali ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video kali ini, kita akan menggunakan istilah imunitas biar mudah. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertama dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu imunitas? Tapi tunggu, sebar. Patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, pesta, jamur, dan agen penginfeksi lainnya lebih banyak lagi. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka air dan agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini molekul-molekul asin yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelas kan? Oke, apa itu patogen, apa itu antigen, dan apa itu antibodi. Kalian harus ingat ya istilah-istilah tersebut karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah-istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti yang kita tentara yaitu yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman. Begitupun dengan imunitas diri kita. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian.
Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan, imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan ada atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah kita jumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non spesifik. Kenapa non spesifik? Karena tidak ditujuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan pertahanan out dan pertahanan internal atau pertahanan penghalang atau penghalangan out merupakan pertahanan terluar atau perlahan pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosal, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk ke lewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel fagositi, protein antimikroba, merespon peradangan atau inflamasi atau sel-sel pembunuh alami. Lalu apa sih imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif merupakan mengenali antigen yang pernah menyerang dirinya sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya akan segera dikenal dan akan segera dihalang atau dihancurkan secara lebih cepat. Kemudian imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon perantara sel. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi dalam darah atau limfa. Dinamakan respon humoral yaitu karena darah disebut juga sebagai hormon tubuh. Humor adalah bahasa lain yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan meluncurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang tubuh kita kedua kalinya. Kemudian antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah kita atau limfu yang akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel spesies yang dapat mengenali dan menghancurkan tubuh yang merugikan. Itu dulu penjelasan dari imun. Imun itu sangat penting buat
kita. Adapun cara meningkatkan imun yaitu kita bisa makan yang banyak, makan yang 4 sehat 5 sempurna, terus olahraga. Mari kita praktekkan cara olahraga agar imun kita tetap terjaga di next video.